Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi, videografi, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Sebelumnya mohon maaf kalau suara gue masih noticeable agak bindeng, yes kayak. Dan ya karena di sini lagi agak mampet gitu, tapi nggak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk membuat konten racun lagi. Karena yang kali ini gue kedatangan sebuah produk mikrofon. Jadi kalau kalian pengen ya mungkin bikin cover lagu atau bikin lagu kalian sendiri atau bikin podcast atau konten-konten yang lebih bersifat naratif gitu kan, yang butuh suara yang padet banget, fokus banget. Nah, gue rasa mikrofon yang satu ini bisa jadi pilihan kalian karena si Kosta CMU100 ini yang lagi gua bahas ini, yang bakal gua unboxing dan langsung kita tes juga, ini dibanderol dengan harga Rp365.000 aja. Dan itu termasuk dalam kategori low budget parah menurut gua. Karena ya di SM Media kita banyak pakai mikrofon-mikrofon serupa dengan harga yang sampai 1 juta ke atas juga. Dan ini menurut gua kalau dia bisa memberikan kualitas suara yang baik, harusnya dia menjadi opsi yang menarik juga gitu. Opsi yang no-brainer juga kalau suaranya benar-benar bagus di harga tersebut. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia packingnya cukup simple. Kita dapat kartu garansi juga dari Kosta gitu kan. Lalu ada buku manual juga yang mungkin akan cukup membantu. Oke juga dia ngasih manualnya tuh agak panjang ya, dan di sini berwarna juga. Cuman di sini gue notice juga di mikrofonnya sih nggak kelihatan ada penjelasannya. Cuman di sini kalau kalian perhatikan nih ada tombol mute nomor 2 yang dikasih arah tuh ya, nomor 2. Nah, di sini tombol mute. Click to mute, press and hold for 3 seconds to turn off noise cancelling. Press and hold for 3 seconds to turn on noise cancelling. Jadi dia punya fitur noise cancelling juga yang padahal ya di sininya gue tidak melihat ada bahasa-bahasa noise cancelling atau semacamnya, tapi nanti kita coba apakah dia bisa meretain kualitas suaranya dengan cukup baik, apakah noise cancellingnya benar-benar sengaruh itu. Oke, kita lihat dulu paket di dalamnya ada apa aja. Di sini kita dapat kabel. Dia yang mirip-mirip printer ya, USB-nya gua lupa, tapi ini kayaknya USB Type B setahu gua. Tapi yang gua suka banget, gua nggak notice ini, gua baru banget ini ya, baru buka juga, dan gua notice dia menyediakan adapter juga ke Type C. Dan menurut gua itu thoughtful banget gitu, bener-bener dipikirin banget usernya. Jadi buat kalian yang pakai device, dia termasuk bisa buat HP juga ya. Jadi buat HP pakai USB Type C atau pakai device yang nggak ada USB Type A-nya, kayak gua pakai MacBook Pro 2021, ini akan sangat membantu gitu. Jadi kita nggak perlu nyedain adapter tambahan. Karena tadinya gue berencana bikin video ini, tadinya gue pengen pasang ke MacBook Pro gue pakai adapter yang sekaligus card reader gue gitu. Dan ternyata dia udah dapet dan gue seneng banget. Ini thoughtful banget, apalagi untuk sebuah produk yang berada di kelas harganya gitu, berada di harga yang sangat low budget. Oke, ini kabelnya dia cukup panjang juga, tapi dia ya cukup panjang lah, mungkin sekitar 150 kali ya, 150 cm atau 2 meter mungkin. Gue tidak bisa memastikan, tapi cukup panjang kalau kalian memasangkan si kabelnya ini atau mikrofonnya tuh pakai stand, pakai boom stand gitu. Jadi dia cukup juga gitu. Kalau misalkan kalian nggak langsung on table ke laptop, kalian pengen pakai stand ya kabelnya bisa di reroute juga. Oke, jadi ini kabelnya. Lalu kita juga dapat busa, udah pasti biar suaranya terlindungi dari angin gitu kan. Dan unit mikrofonnya. Gue cukup salut karena ternyata dia kelihatan cukup low profile, cukup kecil. Gue kalau ngeliat dari gambarnya, gue kira dia bakal gede dan agak mengganggu gitu kalau misalkan ditaruh di konten kita. Tapi ternyata dia cukup kecil, sama standnya juga dia cukup proporsinya cukup baik gitu kan. Dan build quality-nya gue sih nggak akan bilang cukup ya, build quality-nya ini metal banget gitu, bagus, dan gue yakin dia bakal awet juga kalau secara build quality ya. Gue rasa ini kalau misalkan jatuh atau kesenggol gitu harusnya dia aman karena dia
rasanya bener-bener metal, dipegang pun dingin gitu, cold to the touch kalau bahasa reviewer luar ya, kalau untuk body metal. Jadi ya ini udah oke banget. Lalu kita dapat stand juga pastinya, dan standnya berat. Cuman gue agak menyayangkan aja ya, dia untuk standnya ini dia nggak ada lapisan karet, jadi nggak ngegrip gitu, nggak begitu ngegrip karena tidak ada karet di sisi bawahnya, dan mungkin takutnya pada beberapa surface meja bisa agak ngebaretin gitu. Tapi ya dengan dia diberikan berat yang mantep kayak gini, gue rasa harusnya kalau secara rigid ya, dia akan rigid gitu di atas meja kita, nggak akan goyang-goyang. Tapi ya gue lebih mengharapkan kalau dia ada karet gitu ya. Tapi balik lagi, dengan harga tersebut tidak banyak yang bisa kita komplain gitu kan. Dan yang penting adalah gimana hasil suaranya nanti. Dan untuk masangnya langsung aja, mungkin dia di sini ada adapter juga nih. Maksudnya kalau kalian pakai stand dengan mounting yang ukuran ini nih, gue nggak tahu ukuran berapa, tapi dia cukup tipikal gitu sama beberapa mikrofon yang pernah gue coba untuk dipasang ke stand. Memang banyak nih menggunakan ukuran seperti ini, tapi dia ada konverternya kalau mau dipasang ke stand bawaan dia. Ini standnya juga lumayan asik sih kalau misalkan mau digantung gitu ya mikrofonnya. Kayaknya lumayan menarik gitu. Dan ya, gue sangat yakin kalau dia berdiri dengan sangat solid di situ ya. Dan kecil, gue ngelihat dari kamera depan juga proporsinya tuh di dalam video nggak begitu mengganggu ya. Nggak kayak di bayangan gue, karena bayangan gue dia bakal tinggi banget dan juga agak besar gitu kan kalau lihat dari gambarnya. Tapi ternyata enggak, di ukuran yang menurut gue cukup sweet spot juga gitu. Kalau kalian pengen bikin konten di mana mikrofonnya juga masuk, ada di atas meja kalian, menurut gue ini ukurannya cukup proper gitu. Nah, kita lihat dulu di sini ada apa aja. Di sisi depannya kita punya tombol mute, kita punya fitur echo, jadi dia bisa mengatur gema gitu kayaknya. Lalu dia ada volume juga, dan ada headset untuk kita preview gitu suara yang kita rekam. Dan mungkin sekarang langsung kita tes aja kali. Oke, suara yang kalian dengar sekarang ini adalah yang direkam menggunakan mikrofon dari Kosta ini. Silahkan kalian yang menilai. Cuman sedikit note dari gua, di sini gue sambil monitoring juga, dan monitoringnya dia live, real time juga. Gue tidak merasakan ada delay, sehingga kalau misalkan gue ngomong cepet kayak gini itu nggak kedengeran mengganggu, karena suara gue di kuping gue itu nggak kedengeran ada delay juga gitu. Jadi nggak bikin pusing gitu kan. Dan itu cukup bagus. Pertama, cuman ada satu kekurangan yang gue rasain di sini, karena dia sepertinya bodinya itu tidak di shield dari grounding. Karena ya, gue akan contohin. Kalau dia agak deket dengan tangan gua, akan ada noise kelistrikan begitu. Apalagi kalau misalkan gua pegang. Ya, itu noticeable banget gitu. Cuman ya balik lagi, kalian suka atau enggak dengan suaranya, dan dalam konten kalian perlu nggak gitu megang mikrofonnya sesekali. Karena kalau misalkan kalian ada megang mikrofonnya, mindah-mindahin, mungkin akan cukup mengganggu gitu suara noise-nya. Tapi ini juga suaranya yang kalian dengar ini versi tanpa noise cancellingnya. Sekarang kita akan nyalain active noise cancellingnya. Kita tekan tombol mute-nya selama 3 detik. Dan ini adalah suara dari noise cancellingnya. Dan gue bisa, ini yang gue preview ya, paling nggak yang gue preview, yang gue denger di kuping gue, ini memberikan improvement dari segi suara tuh yang gokil banget. Jadi kalau misalkan gue bikin konten yang bersifat naratif, atau gue memberikan konten yang sifatnya kayak pembelajaran gitu ya, yang dalam memberikan struktur alur story-nya tuh harus mateng, ya gue rasa narasinya akan tersampaikan dengan baik gitu. Ya kalau kalian bisa menstrukturnya dengan baik, maksudnya ya secara suara gitu, suaranya di sini proper banget. Dan memang setelah gue aktifin active noise cancellingnya, di sini bener-bener suara sekitar juga itu dieliminasi gitu. Termasuk gue rasa, suara groundingnya ternyata masih ada gitu. Cuman agak terminimalisir aja gue rasa. Tapi ya ini, kalau misalkan kalian tidak masalah, kalau misalkan kalian dalam bikin kontennya tidak perlu megang mikrofonnya, tidak perlu pindah-pindahin gitu, gua rasa suara yang diberikan udah oke banget gitu. Balik lagi, harganya juga sangat low budget, dia datang dengan kelebihan dan kekurangan.
Dan mungkin ya itu salah satu trade off juga yang harus kita terima, karena dengan harga murah tersebut dia membawa fitur yang banyak juga. Termasuk active noise cancelling ini kayaknya masih baru banget gua tahu ada fitur tersebut di sebuah mikrofon kondenser gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalian juga. Sama di sini dia punya ini juga ya, dial untuk echo, untuk gema. Jadi kalau misalkan gue gerakin suara gue lama-lama kayak orang lagi bercanda ya, kayak lagi suara di dalam pikiran gitu kan, dan gue bisa dengar juga di sini suaranya terdengar lumayan ya unik gitu kan, tapi ya gue akan balikin lagi dan suara gue kembali normal. Dan yang kalian harusnya notice selama gue menggerakkan tombol tersebut, karena tangan gue deket ya bersentuhan dengan si mikrofonnya, ada sedikit noise. Kalau kalian notice gitu, ada noise yang disebabkan oleh grounding tadi. Dan ya mungkin itu bisa jadi note juga buat kalian. Tapi ya overall gue merasa mikrofon ini ya worth the price lah gitu. Dengan Rp365.000 dengan kualitas suara yang diberikan, paling nggak yang gue preview di sini ya. Mungkin yang kerekam akan sedikit berbeda. Silahkan kalian nilai juga gitu dari video YouTube yang kalian tonton sekarang. Cuman ya menurut gue suara yang diberikan udah proper banget buat kalian mulai bikin konten. Dan harga yang diberikan pun memang harga untuk mereka yang baru mulai juga gitu untuk bikin konten. Dan ya paling itu aja sedikit pembahasan dari mikrofon Kosta kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik buat beli, kita udah sediain linknya ada di deskripsi. Lalu ya jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.